Shalom, hari ini kita akan menemukan surat Kolose pasal 3 sampai pasal 4. Sudah bagi dua paragraf, pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1. Semua orang harus berbuat dengan segenap hatinya dengan status masing-masing, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Paragraf yang kedua, pasal 4 ayat 2 sampai 6. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Dan berkatalah senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Kesimpulannya, tugas orang-orang tentu berbeda sesuai dengan status masing-masingnya. Istri tunduk kepada suaminya, suami kasihi istrinya, anak-anak taati orang tuanya dalam segala hal. Bapa harus tidak sakiti hati anaknya. Hamba-hamba harus taati tuannya yang di dunia ini dalam segala hal, bukan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Namun tuan-tuan harus berlaku dengan adil dan jujur terhadap hambanya, karena mereka juga mempunyai Tuhan di surga. Itu semuanya harus dalam saling mengasihi dan saling menghormati. Bahkan semua orang, berstatus tinggi pun atau rendah pun, harus usahakan doa. Kalau tidak, manusia akan melakukan sesuai dengan kehendak diri sendiri. Kita harus berdoa supaya Allah membuka pintu untuk penginjilan, dan kita dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Juga kita harus melakukan dengan penuh hikmat dan anugerah kepada orang-orang luar juga di dalam doa. Ajaran tentang Allah. Pertama, kita mempunyai Tuhan, Raja di surga. Itu Tuhan, Yesus Kristus. Kedua, Allah akan membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Ajaran bagi kita. Pertama, istri harus tunduklah kepada suami, suami harus kasihi istri, anak-anak harus taat orang tua dalam segala hal, bapa jangan sakiti hati anak, hamba harus taat tuannya, Tuhan harus berlaku adil dan jujur terhadap hamba, dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kedua, bertekunlah dalam doa dan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ketiga, Paulus dipenjarakan untuk berbicara tentang rahasia Kristus. Keempat, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Aplikasinya. Pertama, saling mengasihi, saling hargai, dan menghormati seperti berbuat kepada Allah. Ya, suami pun, istri pun, hamba pun, anak pun, semuanya kalau saling mengasihi, menghargai, menghormati, tidak ada masalah. Kedua, bertekun dalam doa dan memberitakan rahasia Yesus Kristus sekalipun dalam penderitaan. Ya, Rasul Paulus sebenarnya tidak usah menanggungnya penderitaan demikian itu, namun dia menanggung penderitaan untuk memberitakan rahasia Yesus. Ketiga, hiduplah dalam hikmat dan kasih dari Tuhan. Kalau begitu prakteknya, introspeksi diri aja. Apakah cukup mengasihi, menghargai, dan menghormati orang lain? Introspeksi diri dulu. Kalau ada penyesalan tentang itu, hari ini berbuat dalam kasih kepada orang itu. Harus mengasihi, harus menghargai, harus menghormati dia. Dengan cara apa? Itu juga dapat jawabannya dalam doa aja. Dan pentingnya harus melakukan dalam hari ini. Hari ini juga selama melayani, Tuhan memberkati.